Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan selalu kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dengan izin ilahi kita hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah Allah yang mengangkat derajat kita insyaallah tinggi-tinggi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih sebagai utusannya kepada kita dan sebagai nabi terakhir. Mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa kita ucapkan sehingga kita dengannya beruntung mendapatkan syafaatnya. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang Durusun Muhimmah li'ammatil ummah sampai pada pelajaran kemarin furudul wudu, sekali tentang fardu wudu, bahwa fardu wudu itu ada berapa? Ada 6, sah? Nah, ada 6. Dan sudah kita pelajari pula bahwasanya wudu adalah syarat sahnya
wassalam. Dan alhamdulillah disyariatkan kepada kita berwudu. Dan wudu itu maknanya adalah an-nadharah, yaitu berseri-seri wajah, atau orang-orang yang berwudu akan terlihat berseri wajahnya, karena secara fisik dan psikis wudu itu membersihkan. Kalau secara fisik, para ahli virus mengatakan bahwa dengan berwudu seorang muslim telah menghilangkan jutaan, bahkan ratusan juta bakteri dari tempat-tempat masuknya ke dalam tubuh kita dengan berwudu. Bukankah masuknya dari jalur hidung? Bukankah masuknya dari jalur mulut? Bukankah masuknya dari jalur telinga? Sah? Dan itu semuanya dihilangkan dengan berwudu. Ini secara fisik. Artinya secara jasmani kita, orang yang berwudu membersihkan bakteri itu. Seorang dokter dari Austria, berbangsa atau beragama non-muslim, melihat seorang pekerja di bandara berwudu, dilihatnya dan diamatinya, karena dia kan tidak tahu apa itu. Akhirnya setelah orang itu selesai, dia tanya, siapa yang mengajarkan Anda melakukan apa yang Anda lakukan tadi, yaitu wudu? Apa namanya? Gerakan-gerakan tadi, membasuh, berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, membasuh muka, mengusap kepala dan dua telinga, dan membasuh kedua kaki. Lalu dia jawab, yang mengajarkan ada Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajarkannya adalah Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bilang, Anda telah menghilangkan atau telah menyebabkan hilangnya bakteri-bakteri dari semua pintu-pintu masuk ke dalam tubuh. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, secara fisik orang yang senantiasa berwudu, menjaga wudu, maka akan sehat walafiat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri yang masuk dari jalur-jalur tadi. Oleh itu ada anjuran Nabi SAW bahwa seseorang setiap batal wudunya maka dia berwudu kembali. Nah, kemudian secara psikis, secara kejiwaan, secara rohani, wudu membersihkan dari hal-hal yang membuat wajah kita tidak berseri. Apa itu? Yang membuat wajah Anda mau berseri tidak? Utang banyak, jadi ya dah menggelagak. Sah? Nah, lalu caranya gimana? Dengan cara berwudu, hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilunasi. Ma min abdin aznaba dzamban thumma tawadda'a aw tatahhara fa ahsana at-tuhur thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsah illa ghufira dzambuh. Tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa lalu dia bersuci atau berwudu dengan baik dan salat 2 rakaat dengan penuh perhatian, dengan khusyuk,
maka diampuni dosanya. Jadi dengan berwudu menyebabkan wajah itu hilang hal-hal yang membuat dia tidak berseri, yaitu hutang-hutang kepada Allah SWT dan lain-lain. Karena memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dosa itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah ibarat racun. Dosa bagi hati itu ibarat racun bagi tubuh. Kalau tubuh kita penuh dengan racun, enak digerakkan? Lama digain? Enggak. Demikian juga hati kita kalau penuh dengan dosa, pasti tidak nyaman untuk beribadah, tidak nyaman untuk beramal. Ya, kalau ada yang bilang, kok berat sekali saya ke masjid, kok berat sekali saya bersedekah, kok duit saya banyak, tidak terniat nak pergi haji, tidak pernah ingin pergi umrah, sah? Ya karena itu tadi, barangkali wallahu alam banyak racun-racun dosa yang membalut hati dan sanubari kita. Maka kita beruntung kaum muslimin disyariatkan kita berwudu. Makanya Nabi di antara hikmah dia sebutkan, ara'aitum law anna li ahadikum law anna nahran ala babi ahadikum thumma yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'? Qalu la ya Rasulullah, kadzalika salawatul khams. Apakah kalian, andainya ada di antara kalian yang rumahnya di tepi sungai, ya kalau di rumah langsung masuk sungai, lalu mandi kampau ya tapi langsung mandi air 5 kali di situ, ada kaki daki tinggal lah, nah, artinya sudah habis terkikis secara kotoran yang ada di tubuhnya. Demikian juga kata Nabi SAW, perumpamaan salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu itu menghapus segala daki-daki dosa dari kita. Makanya Bilal ibn Rabah, masih ingat kisahnya? Kisah Bilal radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan kepadanya, ya Bilal, inni ma dakhaltul jannata qat. Saya belum pernah masuk surga. Karena belum Nabi belum pernah masuk surga karena belum mati. Ini syaratnya kalau nak masuk surga, mati dulu. Ini kalau ada kiai, buya, habib ngaku masuk surga gini, adun mati lah. Panduto. Itu ya rumusnya sanang. Jelas ya. Dia tanya ala mati bebnya. Adun lainnya. Nah kalau lu mati jenduto juga. So nak jadi masuk surga ni. Tapi kalau sabu dia, ialah mati dan itu balik leleknya. Lebih lu duto lah. Lebih lu duto lah. Jadi oleh sebab itu kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka kita tidak ragu mengatakan dia dusta. Tapi kalau mimpi, ini Nabi alaihissalam, wa inni dakhaltul jannatal barihah. Tapi saya mimpi semalam masuk surga. Kalau mimpi boleh? Alhamdulillah. Kenapa nak mimpi masuk surga juga? Minta lah kalau Ta'ala mimpi jadilah ya Allah Ta'ala kini goya kini. Nah, mimpi masuk surga. Lalu fasami'tu khashkashataka amami. Dalam mimpi tadi saya mendengar suara sendal. Khashkasha itu suara sendal, suara trompa. Kamu di depan. Berarti kalau trompa bunyi di depan, uangnya kalau bunyi trompa di depan, berarti uangnya ada di depan. Tidak mungkin trompa depannya belakang. Kalau ada trompa bunyi depan tu, ingatkan belakang, takut tu tak?
Ya, jadi berarti dia berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mulia linya bodoh Nabi lah. Hah? Weh, mulia bodoh Nabi? Enggak. Ya, karena tidak. Jadi kita makanya kaum muslimin muslimat, mulia tidak mulia seseorang tidak ditentukan oleh posisi tempat. Sah? Nah, kalau bawa motor, Pak, itu ada presiden. Mana duduk presiden? Dan dari sekarang dapat duduknya. Masih setirnya nyetir? Hah? Mana duduk presiden? Belakang kan? Tuh, mulia tiap pejabat apa oleh ajudan? Tidak. Jadi Bilal tidak lebih mulia dari Nabi alaihissalam, tapi di sini ada kelebihan. Lalu kata Nabi alaihissalam, apa sebabnya? Lalu kata Bilal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, inni ma ahdathtu illa wa tawadda'tu. Saya tidak pernah lepas wudhu saya kecuali saya berwudhu kembali. Masya Allah, 24 jam dalam keadaan suci. Wa ma tawadda'tu illa wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini. Saya tak pernah pula berwudhu kecuali saya salat 2 rakaat sunat. Masya Allah. Ini semakin kodok batal wudhu, semakin sodok berwudhu, semakin sering berwudhu, semakin sering salat sunat, yang disebut dengan salat sunat wudhu. Lalu kata Nabi SAW, fabiha, itulah yang menyebabkanmu ya masuk surga dan berjalan di depan saya. Ya, berjalan di depan pemimpin berarti orang yang dimuliakan, sah? Orang yang dimuliakan, walaupun dia tidak lebih mulia dari sang pemimpin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, wudhu yang kita lihat ini sederhana, kan basuh mukanya kan, tapi penuh makna, tapi sangat bermakna. Jadi amalan-amalan wudhu itu amalannya sederhana, tetapi sangat bermakna. Tadi katakan membuat kita masuk surga. Secara fisik tadilah membuat kita selalu terjaga kebersihan dan kesehatan. Dan secara psikis, secara rohani, tiap-tiap mati tadi dulu. Baca buat tali tadi ya. Alhamdulillah. Boleh dah udah aku mau kolek. Majil.
Mhm. Pada lampu soda. Masya Allah. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, alhamdulillah ada sedikit gangguan. Kan kata beliau tadi nak lewat polunya. Polu je. Ya. Jadi nak ada kurang polu orang. Nah. Jadi alhamdulillah tak ada kurang polu orang. Polu banyak tahu. Sudah mandi polu. Nah. Apalagi mati lampu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini suatu anugerah yang luar biasa. Dengan amalannya sederhana tetapi sangat bermakna. Baik. Qala Syekh rahimahullah taala fardhu wudu. Fardu wudu itu wahiyah sittah. Dia ada 6. Kalau salah sebagian sudah kita sebut balap ya, sampai nomor 3 ya. Ya, yang pertama adalah ghaslul wajhi, yaitu
membasuh muka. Wa minhul madbadah wal istinsyaq, masuk dalam hukum membasuh muka yaitu disertai dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya kembali. Sekali lagi, tuan-tuan tahu sendiri bahwa berkumur-kumur adalah salah satu sebab utama menghilangkan dan mengeluarkan bibit-bibit bakteri yang ada dalam mulut. Bahkan mohon maaf, seperti kata para ahli kesehatan, para dokter, habis makan itu tidak dianjurkan untuk gosok gigi, tapi justru dianjurkan berkumur-kumur. Tapi memakai siwak itu dianjurkan karena sehat dan alami. Jadi kalau pakai gosok gigi, pakai obat gigi, ternyata tidak dianjurkan. Tapi pakai siwak yang terbuat dari kayu arak itu sehat dan alami. Dan berkumur-kumur saja itu lebih sehat. Makanya gosok gigi, jangan tiap makan gosok gigi, usap gigi dia. Ya Jul, awak dulu daun bulu gosok gigi je ya. Togonya gigi. Itu anak sejak kenek kalau kiobek gigi, tapi gigi lah tombok-tombok lah apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, masuk kemudian itu istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali dengan istinsyaq. Ini salah satu cara paling efektif, paling berguna, yang paling ancak untuk menghindari penyakit stroke. Ya, karena apa? Di samping sholat juga seperti itu, membantu melancarkan oksigen ke dalam otak. Stroke kan selalu diakibatkan oleh tidak lancarnya pembuluh darah yang mengantarkan oksigen ke dalam sel-sel otak kita. Maka dengan istinsyaq itu terbuka sumbatan-sumbatan itu. Maka Nabi suruh kita wabalik bil istinsyaq, maka masukkan air ke dalam hidung dengan sempurna sampai terasa di pangkal hidung kita. Ini betul kalau saya betul itu tidak tasur, tapi kalau dia masuk dihirup dalam-dalam, maka akan terasa. Kadang-kadang menimbulkan bersin, bersin. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ditambah lagi nanti ketika kita sholat, diteliti juga oleh orang yang meneliti, orang yang bukan muslim pula, ya, diteliti oleh orang Amerika. Setiap kita sholat itu, subhanallah, maka oksigen semakin lancar ke otak kita. Jadi, tapi itu terjadi hanya dalam waktu-waktu sholat dan bila dilakukan sujud dalam sholat. Kalau jungkir balik tuan-tuan, contoh orang sholat misalnya, tolong paluk kaki kata paluk ke bawah, enggak masuk dia. Maka subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang-orang Islam itu kalau benar, kalau konsisten dengan apa yang dicontohkan dan dilaksanakan Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah sehat. Insyaallah sehat. Cuma kadang kali awak jadi ikut risiko din lain tidak aja ya. Kayak Nabi misalnya sarapan makan malamnya sebelum mugai. Awak makan malam Betawi jadi lolok itu masalah. Jadi kekurangan kita. Jadi kita mau tidak sempurna. Karena ya, kalau Nabi sebelum tidur biudu dulu. Awak
Sebelum lalak mokok bodong. Itu mana kan sehat. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa membasuh muka itu menghilangkan bakteri-bakteri dari pintu-pintu masuknya ke dalam tubuh kita. Disebutkan oleh para ahli bakteri, katanya tidak kurang dari, kalau seorang itu mandi, tidak kurang dari 200 juta bakteri yang hilang dari tubuhnya. Berarti banyak pun, berarti pada bakteri ya? Iya. Makanya rajin-rajinlah mandi, rajin-rajin berwudu. Dia tidak berwudu, karena wudu itu masuk bakteri kan lewat hidung kita hirup, sah? Lewat mulut kita telan, atau lewat lewat tangan misalnya. Tapi kan masuk lewat mulut juga kan, atau lewat telinga, atau mungkin lewat mata. Coba masuk abek mata, titik angka dalam hidung, dalam mata, sampai tidak kangkungan, sampai itu jam pakai waktu puasa. Tak sampainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat berarti dari situ juga bisa masuk. Nah, sekarang kita membasuhnya. Membasuh itu menyebabkan gugurnya bakteri-bakteri tersebut. Dan yang lebih penting daripada itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Jadi yang pertama adalah itu berdasarkan hadis dari Humran ibn Aban dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia mencontohkan wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali, dan membasuh wajahnya setelah itu sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu. Dalam Al-Quran disebutkan faghsilu wujuhakum ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang beriman, bila kalian hendak berdiri salat, maka basuhlah muka kalian. Di dalam Al-Quran disebutkan secara mujmal, secara garis besar, basuh muka aja kan. Dalam Quran ada masuk ayam hidung? Enggak kan? Detailnya ada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya kita belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena Al-Quran tidak detail, petunjuk teknisnya, caro-caro lebih banyak disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Taib kaum muslimin, jadi di hadis disebutkan yaitu ada istinsyaq, ada istinthar, dan ada al-madmadah, dan itu bagian dari wajah semuanya, bagian dari wajah kita semuanya. Nabi katakan idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi syai'an aw ma'an thumma liyastanthir. Muttafaqun alaih. Apabila seseorang kamu berwudu, maka hendaklah dia masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Istinsyaq, menghirup. Istinfar, mengeluarkan kembali. Jadi dihirup, habis itu dimasukkan kembali. Kenapa? Karena kan sampai ke pangkal hidung tuh, karena sudah masuk bakteri itu sampai ke dalam hidung, maka dijemput dengan air dan dikeluarkan kembali. Wabillahi taufiq. Taib, mas waktu sah? Itu azan atau langsung? Taib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Masyarul kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah waslul ruyadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan bersama dua siku. Jadi kalimat ma'al mirfaqaini, jadi bersama dua siku. Di sini Syekh menjelaskan bahwa siku termasuk yang wajib dibasuh. Karena para ulama terjadi khilaf antara mereka kalimat wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh kedua tanganmu sampai siku. Nah, apakah sampai siku itu kan batasnya itu? Nah, batasnya itu masuk enggak yang dibasuh atau tidak masuk yang dibasuh? Tentu saja jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tetap masuk dibasuh. Al-ghayah laha hukmul mughayyah, yaitu batas itu hukumnya sama dengan yang dibatasi. Yang dibatasi kan tangan tadi, sah dari ujung jari sampai ke siku. Nah, siku termasuk hukumnya sama dengan tangan, ini wajib dibasuh. Maka Syekh mengenakan kalimat ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh dua tangan bersama dua siku sekali. Hukumnya adalah wajib dibasuh, wajib dibasuh. Berapa kali? Wajibnya 1 kali, sunatnya 3 kali, makruhnya lebih dari 3 kali. Jadi wajib 1 kali. Oleh sebab itu basuhan pertama wajib sempurna. Ini sebagian enggak, basuh pertama jalan kamai, enggak 2 sampai kamai, itu bisa-bisa tidak sah wudhu kita. Jadi membasuh itu kali pertama wajib sempurna dari sini sampai ke siku.
ke siku. Maka dia diperlukan dan disunahkan, ya, disunahkan untuk menggunakan tangan yang satunya menggosok tangan yang satunya lagi. Ketika yang dibasuh tangan kanan, maka tangan kiri menggosoknya. Tangan kiri menggosoknya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua, diambil air dengan telapak tangan ini, lalu diginikan, kemudian digosok dengan tangan kiri. Kemudian diambil air, masukkan lagi ke sini, kemudian digosok sampai ke siku. Nah, gosokan pertama hukumnya wajib. Kedua sampai 3 hukumnya sunat. Mana yang lebih afdal, 2 atau 3? Hah? Mana afdal, 2 atau 3? Hah? Afdal lah 3. Kalau berbantahnya mau 2, ada wasit yang ketiga. Nah, jadi paham tak? 3 kali utama, karena itu yang paling sering dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dilebihkan hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Kata Nabi SAW, man zada ala zalika faqad asa'a aw zalam. Orang yang menambah lebih dari 3 telah melakukan keburukan atau kezaliman. Jadi berlebihan itu tidak boleh. Jadi paling banyak adalah 3. Kemudian air yang digunakan juga air yang terbatas, dan mesti sampai air ke seluruh. Kemarin kan ada yang menghalangi, menunjukkan tidak sah kan, itu adanya hal-hal yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu kita ketika belajar tentang mandi. Kemarin sah. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi berdasarkan firman Allah SWT, wa aydiyakum ilal marafiq. Hadis muttafaqun alaih. Kenapa mesti disebutkan ilal marafiq? Sebab kenapa disebutkan sampai siku? Sebab dalam bahasa Arab yang disebut dengan al-yadu atau al-yadai ini adalah yang sini sampai pergelangan. Ini yang disebut dengan yad. Paham tak? Asli kalimat tangan dalam bahasa Arab ditujukan untuk memegang. Dari sini ke sini namanya as-sa'id. Ini nama ar-rusq dan seterusnya. Nah, kalau disebutkan oleh Allah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum saja, orang mengira hanya sampai di sini. Makanya ketika ayat tayamum, tahu tak tayamumnya? Apa bunyinya? Berbunyi wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Saco, usaplah dengan debu itu wajah dan tangan kalian. Tidak ada ilal marafiq, tidak disebutkan sampai siku. Makanya tayamum, gimana tayamum? Tayamum hanya mengusap wajah, kemudian 2, kalau terjemah bahasa kita telapak tangan, ya kan, terjemah bahasa kita kan telapak tangan. Memang yadun itu adalah telapak tangan ini. Jadi tangan sampai pergelangan itu yang disebut dengan yadun. Oleh sebab itu ketika dalam ayat tayamum tidak disebutkan ilal marafiq sampai siku, maka Nabi memahami bahwa yang diusap hanya sampai pergelangan. Ada kisah lucu. Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu bersama Umar bin Khattab pernah dalam suatu tugas dari Nabi, ya, dok pulang sama-sama mimpi mereka. Ada cuma mimpi naik pitobang. Gabe
Asal tak dia bawa umur je lah. Mimpi naya pi tabang. Tengok ayu tidak cukup kecuali untuk minum. Tak ada sumber air. Di padang Sahara tu, padang pasir. Sana si ayu. Payah kan? Di ayu tu, abi wakat tu ada ayu lah. Akhirnya mereka ingat bahwa ada tayamum, tapi cara tayamum belum mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mosong tayamum pengganti mandi, pengganti wuduk tentu dehnya lah diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi pengganti mandi alun tentu dek nak dulu tu. Kalau tak tentu bangaknya weh, kalau tak tentu bangak masa Umar bangak tak mungkin sah. Tapi ilmunya belum sampai kepada beliau. Jadi jangan terlalu baik sangka lo ke buya le tentu dia, tapi tak dikuin dia. Kalau tentu tak dikuin tangko tu buya ro bisa dikuin ro sah. Yang tak tentu tapi tak dikuin itu tentu nama dia tak boleh dikuin, bangak tak boleh dia aja. Kan dia jo tentu tapi tak ikut apa nama tangkau. Kalau nya tak tentu tapi contoh-contoh tentu le bolehnya apa nama ndai mandai nama mana cak tangkau pun ndai mandai ada cak. Jadi kita memang punya hak kita untuk menuntut siapapun yang mengaji pada kita, mana dalilnya sah, apa sebabnya itu dibolehkan, itu hak kita. Karena kita beragama ini, kalau ibaratnya tuan nak beli motor kan bertanya detil-detil kan ya, ikut tak kawin motor gua ndak nak anak asli tuan-tuan kan. Demikian juga kita dalam beragama ini adalah berhak kita menanya asli atau tidak aslinya apa yang diajarkan dan dinisbatkan pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada petunjuk, apa yang dilakukan? Kalau tidak ada dalil, nyawa mesti salat. Tak pasanya berijtihad, berusaha melakukan, ya menggunakan pikiran, memahaminya. Akhirnya keluarlah pemahaman dari Ammar bin Yasir, kalau ganti wudu sah itu hanya sebagian anggota tubuh, karena wudu memang sebagian anggota tubuh, sedangkan mandi wajib sampai air ke seluruh tubuh sah. Hanya kalau gitu kiasnya tayamum mesti sampai debu ke seluruh tubuh. Secara kias masuk tak? Secara logika masuk tak? Iya kan? Kalau ganti wuduk kan lah diajar Nabi, usap muka dan tapak tangan, karena wuduk memang tidak semuanya dibasuh sah. Nah sekarang pas mandi bawa cara gua dibuat cara wuduk, tidak ada ilmu borah, lalu sampailah akhirnya mereka berijtihad. Akhirnya penye tampek non lengan, buka baju, buka kain sawung, lek golek dia teh padang pasir tu nak lei sampai debu ke seluruh tubuh. Itu dia untung lek Ammar buat macam itu, kan dah awak lakukan ni leganya sah. Untung Ammar bin Yasir berijtihad. Kalau ndak ada kasusnya itu sampai ke awak ayat tayamum sah, banyak golek-golek awaknya. Nah untung akhirnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ceritakan tentang kasus itu, karena kan masih ragu, ilmunya belum ada kan. Itulah mereka kalau ragu ditanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi jelaskan, innama kana yakfika an taqula bi yadika hakadha. Sebenarnya hai Ammar, cukup engkau melakukan seperti ini, kau tepuk dengan kedua tanganmu ke tanah begini, lalu Nabi menepuk dua tangannya ke tanah, thumma nafakhadha fihima, kemudian Nabi meniupnya
supaya nan kasau-kasau hilang, sah? Tinggal yang lengket aja. Setelah itu thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian Nabi mengusap dengan kedua tangannya muka dan kedua telapak tangannya. Sejak itu diulang deh Amr lah. Sejak itu diulang deh. Kan tak kuat tu pemahaman Nabi kau dah nyanyi. Ya dong kata pemahaman Nabi kejar pemahaman awak kita mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau sudah ada dalil tidak lagi berlaku qiyas. Kalau sudah ada Al-Quran dan hadis jangan pakai juga qiyas dulu. Paham? Nah, itu yang banyak yang menyesatkan orang dari dulu sampai sekarang. Ada Al-Quran dan hadis sudah terang tapi mereka masih mengarang-arang. Ya, Al-Quran dan hadis sudah terang tapi mereka masih mengarang-arang. Itu makanya mereka menyimpang dan tersesat ya jalan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ya beragama contoh malaikat lah buat. Wana tonton nango malaikat babanta-banta atau ke agama? Hah? Wana malaikat banta-banta di agama? Apa ndak? Apa dia? Awak ada banta ndak? Hah? Siapa saja kau ada juga banta? Iya. Gara-gara agama masa berbantah. Sah? Akhirnya lahir aliran-aliran menyimpang dan sesat. Apa sebab? Cara beragama malaikat dengan kita berbeda. Malaikat sami'na wa ata'na. Contoh apa semua contoh itu buatnya. Tak banyak alasan. Kan ya? Kalau faiza saituhu faqa'u lahu sajidin. Kan sabda Allah Taala inni khaliqun basharan min hama'im masnun. Faiza sawaituhu faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu ajma'un. Saya akan ciptakan seorang makhluk dari tanah liat hitam yang busuk. Mak busuk awak ke sini ya, maka kodok mandi weh. Nah, jadi kita memang berasal dari tanah liat hitam yang busuk. Itu tidak cuma ada iblis do. Sah? Kalian dia sujud ini dibuat dari tanah busuk dan diciptakan dari api. Akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Mana yang tua malaikat pada Adam alaihissalam? Hah? Babelah. Tua Adam lah. Tua malaikat lah. Kena alun nawa Adam lah sabun Allah Taala ke malaikat. Berarti malaikat lah nawa sebelum Adam berapa lama? Hah? Woi. Lah puluhan ribu tahun. Apa kau jawab malaikat? Hah? Yusabbihuna bihamdi rabbihim la yafturun. Mereka selalu beribadah, bertasbih, memuji Rabb mereka, tidak pernah bosan. Sah? Puluhan ribu tahun tu. Tu tiba-tiba diciptakan Adam di tanah busuk pula. Disuruh sujud ke, disuruh mereka sujud ke Adam. Kalau sampai tuan-tuan gini disuruh oleh Allah Taala sujud ke bayi lahir. Allah Allah Taala nyuruh tak jawab. Sama je iblis. Sama je iblis. Pasti pikiran tuan-tuan masa iya. Dia kan sujud kayaknya Allah tentu apa lah kan ya? Kan ya? Kan itu yang selalu masalahnya. Disampaikan Al-Quran dan hadis oleh orang yang berilmu, tu tengok dia.
Tu dan padanya olehnya. Tu dan padanya dulu dah makan gam, padanya dulu makan korak padanya nya. Makan gam tu pembongi wak dah. Makan korak tu kangkir wak dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat mati. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat tak memiliki cara beragama kecuali ikut perintah. Nah, siapa yang suka membuat aliran lawan tadi? Kan malaikat suka menurut perintah. Berarti yang buat aliran yang mana? Yang membangkang? Tentu yang membantah. Membantah. Apa alasan orang membantah? Uang membantah perintah Allah, apa alasan besok? Logika. Tak masuk akal dan donyanya. Tak masuk perasaan do. Masa iya den dan labir ibadah ribuan tahun dia lo sujud kenya. Siapa nya? Kan dia? Kan dia? Sama gini ya, awak disuruh di Allah Ta'ala taat ke pemimpin. Inyolah jadi pemimpinnya. Ijazatan mananya. Sah? Atau itu. Jadi yang tidak taat itu adalah yang suka membantah. Orang membantah ada alasan tu enggak? Banyak alasan membantah. Puana ya Muhammad lepona mata lagi. Masya Allah, tak puana dia mantap mujali alhamdulillah. Tak puana bantah je lagi dah. Cik iyornya enggak. Kan tanya ke apa-apa kan? Weh, bimbing ni tonton, iyalah tak puana bantah. Kodok. Tak tanya kayaknya, apanya dia membantah? Pasti dia ada alasan. Kuasa bin kayaknya, misal ya kuasa bin, ya, saya minta ayute, tak pernah kau buendannya, kan ya? Sabang minta beli masang gas, tak sama bang dulinnya. Apur ketika orang pulang memang jika dia HP-nya. Abang sampai lolok dengan HP je bunyinya. Kan ada alasan saudara? Abang tak pernah beliin baju baru nya. Tu dia apa dia pikiran dia dek kau dia binya. Dah, tadi bantah. Ada alasan. Sah? Kau nak maju bantah kau? Tapi membantah selalu ada alasan. Dari mana alasan? Logika pikiran atau perasaan. Itu yang tidak dilakukan oleh malaikat. Dan itu pula yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Mereka tak membantah Nabi dengan pikiran dan perasaan. Coba lihat kaum muslimin. Panjang jadi kaji sudah. Kenapa ya? Kenapa orang? Ketika Nabi wafat, siapa nak jadi pemimpin? Wajib tak punya pemimpin? Wajib tak? Sang dusun ada kadus semua. Sang kelompok ini ada RT. Jangan cuma ada RT, tidak ada kadus, kacau urusan. Apalagi umat yang besar itu. Setelah Nabi wafat, berarti kosong pemimpin kan? Nabi SAW tidak pula menunjuk orang sebelum matinya. Sebab kalau lah tunjuk pasti tidak kan berdebat mereka lah kan? Kan tak lah? Tapi ternyata terjadi dialog perdebatan antara sahabat. Orang-orang Ansar. Orang mana orang Ansar? Orang Madinah. Dari suku Aus dan Khazraj merasa lagi kan? Merasa menurut pikiran mereka kamilah yang berhak untuk menunjuk pemimpin sebagai penerus Nabi SAW. Apa alasannya? Ada tak alasannya? Ada nggak alasannya?
Ada, kami pribumi. Sah? Sebagaimana orang Indonesia sekarang selalu ingin menggaungkan pribumi. Kita yang harus berusaha, punya perusahaan-perusahaan besar sah. Tapi ternyata orang mana punya? Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi ingin pribumi yang menjadi pemimpin. Secara logika masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Masuk sekali. Mereka yang dulu tinggal di situ, sekarang mereka ingin jadi pemimpin. Jelas? Kira-kira orang muhajirin gimana pula? Orang muhajirin, kira-kira mereka punya alasan pula atau tidak? Kata orang muhajirin, bagusnya pemimpin dari kami. Apa pasal? Kamilah yang dari awal bersama Nabi, kalian belakangan datangnya. Sah? Mana dulu muhajirin atau ansar? Muhajirin. Dari sisi keahlian jangan tanya, pusat kami Mekah, terlatih sejak zaman jahiliyah, orang-orang hebat orang Mekah. Alasan tu ada yang nawarkan win-win solution. Kalau gitu nak jen berbantah jauh enang, seorang dari kalian, seorang dari kami. Sah? Nak later akomodir seluruh masyarakat Ansar diwakili pula, masyarakat Muhajirin diwakili pula. Tapi ini solusi elok terus buat RT 2 dalam 1 RT elok tu buat kau ada betul buat roy. Kan ya, kalau sampai 2 wali desa kades dalam desa Mujalega ajak pasti elok. Makanya solusi ini tidak baik. Lalu apa solusinya? Datang sahabat Abu Hurairah atau selainnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu mesti dari suku Quraisy. Suku Quraisy. Lihat bagaimana sahabat menyikapi ini, baik dari Ansar maupun Muhajirin. Mereka debat lagi? Tidak. Kenapa dia tidak interogasi yang menyampaikan hadis? Wah, mada dong ianya nah. Kenapa dia tidak interogasi? Wang jajan main politik longnya, tiba-tiba orang buatlah hadis palsu. Kenapa mereka langsung percaya? Jawablah. Kalau awak kini datangnya buat macam itu, pemimpin bisa mau jalannya, langsung percaya tuan-tuan. Langsung percaya. Apa rendak? Rendaknya dan. Kalau ada orang mau informasi kini yang paling berhak jadi presiden selanjutnya Dasman, langsung percaya. Apa rendak? Sebanyak-banyak orang berduto kini makanya yang didepankan adalah curiga. Sedangkan di zaman sahabat ada mereka pandai berduto? Tidak, itu bezo. Makanya mereka setelah datang orang menyampaikan hadis, mereka tidak meragukan hadisnya dan tidak ragu mengikutinya. Jelas cuy? Apa sebab? Nya zaman sahabat tidak ada uang panduto dong. Kalau zaman awak sebanyak-banyaklah dai dan ustaz panduto, kan ya? Iya jo, sebanyak-banyak ustaz dan dai panduto. Apa contoh? Nah, ini payah nak contoh lah. Kalian jangan ngaji dah sebantu. Inyo waktu saudara lain tak ada orangnya, kan ya? Inyo sang no waktu lain tak ada waktu orangnya. Itu kenyataan cerita tu enggak? Enggak.
Atau hati-hati ya dengan Wahabinya. Nya Wahabi suka bantai uangnya. Mak kan pada nak macam itu. Leh kan? Asal bezornya bantai wak adanya. Jadi tanya ini, lapo orang kena bantai. Wang pe umrah, wang pe haji. Jadi lu ngapain tanya banyak cah? Pe umrah jadi suatu tujuan kan dan geratan dia imigrasi itu nya dah dak Wahabi nya. Ada. Tanya lah siapa nak lepon pe umrah? Pon nak kena tanyong. Dari mana? Indonesia. Indonesia mana? Mujali. Langsung Mujali, tak tu Mujali kan? Riau. Wahabi atau tidak? Tanya deh. Jauh tanya deh. Ada tanya. Ilham, mana kata tanya Wahabi atau tidak? Tidak. Berarti kalau ada ustaznya macam itu berarti ustaz panduto. Ada lagi nana panduto lagi. Apa nyinya? Ada muazzin buto. Ya, baca ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Langsung kena bantai. Bapak hancung. Terus tanya, siapa? Muazzin kena buto kena pancung tu. Di masjid mana kejadian? Siapa tukang pancung? Tanggal berapa? Ya apa? Kan ya kalau investigasi kan siapa pelaku, siapa korban, di mana tempat kejadian TKP, hari apa terjadinya, atas perintah siapa terjadinya, setelah itu apa akhir dari kejadian itu. Lenawah, uang mana ndak obeh, siapa pelaku ndak joleh, masjid mana kejadian ndak jedau dah. Berarti apa nama? Panduto. Ndak inyo nyabui tu Ustaz. Ada ulama nyabui. Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Fitnatul Wahabiyah. Berarti syekh itu panduto. Apa sebab inyo sendiri tukang fitnah tadi di mana mati? Weh, di mana mati? Di Madinah. Di negeri Wahabi yang dia fitnah sebagai tukang bantai. Kira-kira uang mampu macam ni kok. Tentu dia pemerintah. Lapai di situ dah. Berarti panduta walaupun syekh, walaupun kiai, walaupun buya, walaupun tuan guru. Sebab dusta itu talinya pendek. Pendek. Mungkin tak kejadian besar tabunuang atau jadi azan oleh pelakunya punya negara besar kan gadang Saudi tak gadang berdawak tu gadangnya awak perinya biar sih mana sagan uang ke Saudi atau sagan ke awak serius lah. Mana sagan uang ke negara Saudi ke atau ke Republik Indonesia? Ngaku je lah. Nah, mana banyak piti mereka tahu? Mana kuenya berdawak? Mana pembuahnya berdawak? Mana penyawagan awak padinya? Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang-orang seperti ini berdusta. Adapun kalau kita cerita misalnya tentang orang Syiah, ada sejarahnya tercatat. Bapa korban di mana kejadian mas perkaranya, siapa pelakunya, apa akhir ceritanya, ada tercatat. Tapi kalau fitnah-fitnah lepas seperti itu, nah cuman masalahnya kita ini kan orang-orang yang mudah diadu domba. Pada sallallahu alaihi wasallam. Dah, coba situ dulu ya. Dah cuba. Jangan mau buat berduto doang. Nah, kenapa sahabat tidak menolak hadis itu? Apa jawabannya? Karena sahabat tidak ada yang pandai baduto.
Makanya berita asal sampai dari Nabi langsung mereka percaya. Kalau sampai di masjid kau tak kadung pun nak berduta, tu ceritanya langsung percaya tak? Tapi kalau kau nanya berduta sekali jadilah terkecoh dia, langsung percaya. Jangan lagu je lecunya, kan dia? Jangan balagu je lah, kan dia? Lah letak tu racu dekat lagu acunya, kan dia? Nah, jadi kan makanya mereka tidak ragu menerima hadis itu bahwa pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Mendengar hadis itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung memegang tangan Abu Bakar. Apa dia Abu Bakar pegang dah? Ya Allah ya Rabbi, apa dia tangan Abu Bakar dipegang dia nak dibaiat dia? Kan tak bisa selesai malam ke condor. Apa tak pilih dia Ali misal, tak pilih Utsman dia, tak pilih Abdurrahman bin Auf. Apa dia Abu Bakar pilih dia? Karena manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Abu Bakar dari Quraisy. Nah, manusia terbaik setelah Nabi dari bangsa Quraisy adalah Abu Bakar. Maka Umar paham, maka langsung dia pegang tangan Umar dan berbaiat kepadanya sebagai khalifah. Lalu diikuti oleh sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Jole Ustaz, jole. Apa dia copet pilih Abu Bakar dah? Dah dapat jawab mana? Kan datang hadis Nabi tadi, pemimpin itu dipilih dari Quraisy. Kalau sampai Nabi pemimpin dari Ansar, siapa dipilih oleh Umar kecil? Antua Ansar kan? Sah? Dipilihnya pemimpin Ansar yang terbaik waktu itu, seperti misalnya Ubadah bin Samit misalnya. Tapi ternyata Nabi mengatakan pemimpin dipilih dari Quraisy. Maka sebaik-baik orang Quraisy yang hadir, yang hidup di masa itu setelah Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Maka dia langsung membaiat Abu Bakar Siddiq. Tak ada lagi debat setelah itu. Jangan debat lagi. Dah selesai masalah. Dipecahkan kebuntuan itu dengan hadis Nabi. Itu jadi makanya sahabat tu tidak bertikai mereka. Beda pendapat ada, tapi tidak bikin aliran agama. Kalau awak, weh, sengayo lah tak samur. Negeri paling lucu di dunia itu kayaknya kita. Tidak pernah dalam sejarah manapun sejak zaman Nabi sampai hari ini orang sekampung, orang senegara, orang sedaerah, bahkan serumah beda hari raya kecuali di Konoha, kecuali di Indonesia. Tentu dia tonton sebabnya, dia ikut pikiran dan perasaan. Kalau kamu ikut Nabi, dia akan pernah terjadi dah. Tak pernah dah cu sejak zaman Nabi cu sampai aiko seumah beduayon tak ada orang kecuali di Indonesia. Dia apa? Dah mohon dengan Nabi dah. Kan Nabi sabun dah. Bapa cara nak nantut pertama ayo bila bulan Maret atau bulan Syawal? Bulan Maret. Hari raya itu 1 Syawal, bukan 20 atau 21 Maret. Tonton pindangnya ke Maret. Sah? Itulah satu pelanggaran. Pahamnya tak? Yang kedua, Nabi katakan 1 Syawal ditentukan dengan ru'yah, dengan melihat. Buat apa ya Ustaz? Banyak biaya bidang.
Berapa lo ni mau zaki lo ni mau gaji dia dulu. Tonton kan banyak panitia-panitia kan ada insentif kan, ada ampera kan. Tapi tak kalau dapat ampera itu. Ndak je kan apa nama abi, tapi dia utangnya banyak tahu banyak. Apa itu so ada utang lain tu. Ada nyawa cerita pandai berhutang. Barang awak ben ke uang sudah itu balik kenya. Faham je? Awak punya barang tu ben ke uang tu. Sudah itu dah balik cuyanya. Kalau muat dia harus mahalangnya. Tu apa pengawak nak kena jujen itu? Awak punya ben ke uang. Sudah itu untuk mengolahnya piti awak jadi ndak. Ndak bayu lagi kalau kan negaranya. Sah? Kita ndak bejar. Jelas. Jadi kenapa terlalu banyak yang cerdas, berpikiran, berimajinasi, berperasaan, yang taat yang kurang, maka semakin banyaklah aliran-aliran nanti. Lewat juga acu puasa dan layo, lebih ndak lewat lebih ni acu ayo awak masih puasa, ndak sahurnya saudara. Makanya ada ni kinang tu. Bini ayo suagi, laki ayo isuk loleh bangnya dan ayo suanya ayo nya. Terserah kau, kalau nak kau je ikut nang do pailah ayo, tapi ndak umah jangan sampai ada yang datang suagi lang udah di umah kan jangan sampai dango dengan takbiran. Tak boleh ayo, ndak boleh takbir. Ayo apa nama? Ji. Akhirnya kalau istilahnya ayo tapi ndak ayo. Ayo tapi ndak ayo. Itu masalah kaum muslimin muslimat. Akhirnya nan bini langgaman nengoklah laki. Ngaman tu ngaman. Nan laki garam nengok bini. Awak laki ni nya. Laki orang ikut nak yorenya. Itu boleh terpapu cakap boleh kan. Awak lakinya ayo sama laki kata ni itu kejadian dan tidak satu. Dia apa? Nya tonton menggunakan pikiran bukan ketaatan. Dah, makanya malaikat tu ndak ada aliran sosial di hati. Nya mereka beragama sesuai perintah, ndak tambah, ndak kurang, ndak lo di utaati dia. Awak tu tidak banyak aliran. Nah, kalau lah banyak aliran macam tadi dia bini pun dah curiga kayaknya ayo semua laki wang. Kan ya? Nah, jadi kaum muslimin muslimat mohon maaf. Deh panjang jadi tu. Ini kan kau ada tempo pertama. Nah, ikut jamak takhir tanpa qasar. Jamak takhir tanpa qasar. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan jangan sampai losi. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.